Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyarul muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Mari senantiasa kita ucapkan melalui lisan
dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui gerakan atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita, semua tanpa terhitung jumlahnya. Terkhusus nikmat Islam dan iman yang terus tertanam dalam hati kita, sehingga bisa senantiasa istiqomah menunaikan ibadah sholat Jumat. Semoga setiap langkah menuju masjid, setiap doa yang kita panjatkan hari ini, dan setiap rakaat yang kita tunaikan diterima oleh Allah sebagai amal soleh dan ketakwaan kita. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah menjadi panutan dan teladan sempurna bagi kita semua dalam menjalani kehidupan di dunia. Semoga kelak kita diakui oleh Allah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, kemudian khatib mengajak kepada diri khatib sendiri dan kepada kita keseluruhannya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Adapun judul khutbah kita pada hari ini, mempersiapkan diri menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Masyarakat muslimin rahimakumullah, salah satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita semua adalah adanya waktu-waktu mulia yang penuh keberkahan. Pada waktu mulia tersebut, semua amal ibadah dilipat gandakan, derajat diangkat, rahmat Allah tercurah dengan melimpah. Dan salah satu waktu mulia itu adalah keberadaan bulan Ramadan yang tidak lama lagi kita jalani. Maka sangat beruntung bagi mereka yang sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan mulia ini dengan berbagai ketakwaan sejak saat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, "Wa tazawwadu fa inna khairadz dzati taqwa wattaqun ya ulil albab." Bawalah bekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Oleh karena itu, berikut langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan yang mulia. Masyarakat muslimin rahimakumullah, pertama adalah niat yang benar merupakan kunci utama dalam setiap ibadah. Maka kita hendaknya bertekad dengan niat yang kuat menjalani puasa di bulan Ramadan yang akan datang dengan kesungguhan, dan terus berusaha memperbaiki semua, termasuk perbuatan kita sehari-hari, termasuk anggota tubuh kita ini, mulut, mata, telinga, tangan, kaki, dan hal terpenting adalah hati kita. Tidak ada kunci utama, niat juga menjadi salah satu syarat diterimanya sebuah ibadah, termasuk ibadah puasa. Allah tidak akan menerima ibadah yang tidak disertai dengan niat yang tulus. Bahkan niat baik orang mukmin bisa lebih mulia daripada ibadah itu sendiri. Dalam kitab Mujamul Kabir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Niyatul mu'min khairum min amalih." Wa fi riwayat, "Niyatul mu'min ablaghu min amalih." Niat seorang mukmin lebih baik daripada amalnya. Dalam riwayat lain dikatakan, niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Kenapa bisa demikian? Menurut Imam Al-Baihaqi dalam kitab Sunnah As-Sahih jilid 1 halaman 5, karena ucapan dan perbuatan bisa saja rusak karena kejelekan dan harapan ingin. Misalnya ingin dipuji orang lain, disanjung orang lain, sementara niat tidak. Masyarakat muslimin rahimakumullah, niat yang tulus akan diberi pahala sekalipun belum melakukan ibadah. Adapun ibadah yang tidak disertai niat tidak akan berpahala. Kedua, memperbanyak doa.
Cara lain dalam mempersiapkan diri menuju Ramadan adalah dengan memperbanyak doa. Berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sampai pada bulan mulia ini, serta memberikan taufik dan pertolongan kepada kita dalam menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita juga berdoa agar ibadah yang kita lakukan diterima dan murni hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, maka mulai dari awal-awal Ramadan sudah banyak kita yang berdoa. Mulai dari masuk bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Saban wa balighna Ramadan. Kemudian bulan Rajab telah berlalu, maka kita tetap berdoa, Allahumma barik lana fi Saban wa balighna Ramadan. Betapa cintanya kita dengan bulan Ramadan, betapa inginnya kita agar kita sampai pada bulan Ramadan yang akan datang. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, yang ketiga maksud kami adalah bertobat. Hal terbaik yang harus kita persiapkan menuju Ramadan adalah memasuki bulan mulia dengan hati suci dan jiwa bersih dari segala kotoran, dari segala kejelekan, dari segala maksiat, keburukan dan dosa-dosa. Hal itu bisa kita raih dengan bertobat, yaitu dengan meninggalkan dosa, menyesali segala perbuatan yang telah kita perbuat, bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentingnya bertobat sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Surah An-Nur ayat 31. Terkhusus dosa-dosa yang memiliki sangkut paut dengan manusia atau hakul adami, Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa dosa sangkut paut dengan sesama manusia ini lebih sulit daripada yang lainnya. Wasalifu dzulum bainaka wa bainal ibad wa hadza asqalu wa as'ad. Dosa ketiga adalah dosa antara kamu dan hamba-hamba, dan ini lebih rumit dan lebih berat. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa dosa yang memiliki sangkut paut dengan orang lain dianggap lebih rumit dari dosa-dosa yang lain, karena dalam konteks ini bisa berhubungan dengan harta, dengan jiwa, dengan kehormatan seseorang, ataupun yang lainnya. Maka cara bertobat dari dosa ini adalah kita harus minta maaf di antara sesama kita. Misal, jika kita memiliki dosa berupa harta, baik karena mencuri, merampok, tidak memberikan hak-hak kepada saudara kita, dan yang lainnya, maka cara bertobat darinya adalah dengan mengembalikan harta tersebut, dengan membayar hak-haknya, dengan mengembalikan hak-hak saudara kita yang belum kita berikan kepadanya. Oleh sebab itu, jika di antara kita ada yang memiliki sangkut paut dengan orang lain, baik berupa harta, jiwa, kehormatan dan lainnya, marilah kita segera meminta maaf dan segera pula untuk mengembalikan hak-hak yang telah kita ambil dari mereka, agar persiapan kita dalam menghadapi bulan Ramadan benar-benar bersih dan suci. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, dengan demikian mempersiapkan diri menuju Ramadan harus dimulai dengan niat yang tulus, memperbanyak doa agar diberi kesempatan oleh Allah beribadah dengan ikhlas, melatih diri dengan ibadah-ibadah sunnah di bulan Sya'ban ini,
dan menyucikan hati melalui taubat yang sungguh-sungguh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian adanya khutbah Jumat ini perihal mempersiapkan diri menuju bulan Ramadan. Semoga menjadi khutbah yang membawa berkah dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, anggaplah Ramadan pada tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita semuanya. Jangankan Ramadan tahun ini, jangankan Ramadan tahun yang akan datang, Ramadan tahun ini pun kita tak bisa menjamin bahwa nyawa kita akan berjumpa kembali pada bulan Ramadan tersebut. Oleh karena itu, marilah mulai saat ini menyambut Ramadan yang akan datang, kita bersihkan hati kita dari hal-hal terutama memutuskan hubungan silaturahim. La yadkhulunal jannah wa qadiur rahim, takkan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kalau sudah tidak masuk surga, bagaimana ibadah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, mari kembali kita rajut barangkali ukhuwah yang selama ini tercerai-berai, persaudaraan kita yang selama ini karena kepentingan dalam urusan dunia. Mari kembali kita rajut, kita tingkatkan persatuan dan kesatuan kita. Kita rajut kasih sayang dan saling mencintai, jauh dari sikap saling membenci, saling menghujat, saling menyebarkan kebencian, saling memfitnah dan lain sebagainya yang akan dapat merusak ibadah-ibadah kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampuni dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, persatukan hati kami ya Allah, persatukan hati para pemimpin kami ya Allah, persatukan hati para ulama kami ya Allah, persatukan hati kami umat Islam ya Allah. Jauhkan kami dari malapetaka, dari bencana, jauhkan kami dari hal-hal yang bisa merusak amal ibadah kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Tasbihullahal azim yazkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.